Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9 ingin membuat video diskusi singkat dengan tema mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, sebelumnya saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri kami. Baik, nama saya Nuril Asrina. Halo semua, saya Rizka Arnandi. Hai semua, perkenalkan, nama saya Nur Afnisa. Halo, nama saya Fiona Ramadhani. Halo guys, perkenalkan nama saya Aprila Anissa. Halo, saya Tunggu Marsyandita Ifada. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pembahasan. Adil adalah di mana setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya. Jadi berikut diskusi singkat kami mengenai kasus yang sering terjadi mengenai terhadap keadilan di Indonesia ini. Berdasarkan gambaran artikel yang telah ditampilkan tadi, saya berpendapat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi, rasa keadilan yang diterima oleh lapisan masyarakat belum menyeluruh, yang artinya belum seimbang. Seperti contohnya yang terjadi ini akhir-akhir ini, banyak kasus yang bahkan kita tidak mengira itu termasuk ke dalam pidana sehingga dia harus mendapatkan sebuah hukuman. Tapi ketika dihadapkan ke pengadilan, dia dijatuhkan hukuman. Seperti contohnya kasus nenek Minah yang mencuri 3 kakao dan mendapat hukuman penjara 1 bulan. Walaupun 1 bulan seorang nenek-nenek dalam penjara itu sangat disayangkan sih. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana? Coba deh mulai dari Dita. Menurut saya, memang di Indonesia ini sangat mudah menyalahkan seseorang saat orang tersebut terlihat miskin. Tanpa berpikir panjang, mereka tidak segan langsung menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang dapat dimaklumi. Seperti contoh kasus yang ditampilkan tadi. Hal ini juga membuktikan bahwa keadilan di Indonesia belumlah merata. Saya hanya berharap yang terbaik untuk Indonesia. Saya setuju dengan pendapat saudari Dita sebelumnya yang mengatakan bahwa di negara kita ini mudah menyalahkan orang yang kurang mampu, tanpa berpikir panjang menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang sedikit. Memang beberapa contoh di atas membuktikan bahwa di negara kita ini masih kurang keadilan. Padahal di dalam sila keempat mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebahagian rakyat saja. Inilah yang dikatakan sebahagian orang bahwa hukum di negara kita ini hukum yang tumpul ke atas runcing ke bawah. Akhir ini saya juga berpikir apakah hal seperti ini sudah biasa sehingga banyak di antara masyarakat, mungkin memang ada masyarakat yang peduli terhadap sesama dan mau membantu, tapi juga ada masyarakat yang enggan membantu dalam artian mereka takut untuk menegakkan keadilan. Mungkin dalam pemikiran mereka tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain karena mungkin mereka nanti juga akan terseret. Mungkin seperti itu. Tapi bagaimana pendapat kalian? Apakah memang seperti itu akhir-akhir ini? Sudah hal biasa seperti ini, kasus-kasus yang sederhana tapi mendapat hukuman tidak layak seperti itu. Bagaimana kalau pendapat Nur? Menurut saya, memang banyak kasus kecil seperti kasus nenek Mina ini, di mana dia mencuri 3 buah kakao, dia divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Memang, yang dilakukan nenek Mina ini sebenarnya salah karena dia mengambil barang milik orang lain sehingga dia tetap dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Oleh karenanya dia tetap mendapat hukuman. Di sisi lain, hakim sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan restoratif justice yang menitik beratkan keadilan bagi si pelaku dan korbannya dengan cara non-formal sehingga bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Di kasus lain,
seperti kasus korupsi yang dilakukan Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi, sejumlah 31 miliar rupiah yang merugikan uang rakyat. Dia hanya divonis 18 bulan penjara saja. Sungguh sangat jauh perbedaan hukuman yang didapat dari kedua kasus ini. Kalau saya berpikir, bahkan saat ini keadilan yang ditegakkan di Indonesia tidaklah terus berkembang, melainkan terus merosot. Kalau menurut Fiona, bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama, serta mendekatkan kembali jurang pemisah dalam timbangan keadilan terhadap kaum kurang mampu dengan mereka yang penuh kekuasaan? Sebelumnya, saya ingin menampilkan sebuah video singkat tentang kejadian sosial yang terjadi di sekeliling kita. Namun, sedikit orang saja yang peduli tentang kejadian tersebut. Cukup miris sih lihatnya, hanya dengan penampilannya aja gelandangan tersebut malah diacuhkan oleh orang sekitar. Seharusnya ia juga diperlakukan layak karena ia kan juga manusia. Solusi dari pernyataan Dita adalah dengan meningkatkan pemerataan keadilan dalam berbagai aspek dan juga tak memandang keadilan sosial hanya dalam status sosial. Saya juga sangat menentang keras terhadap koruptor yang dengan mudahnya mengambil uang masyarakat dengan miliaran rupiah. Bahkan koruptor itu dengan sangat mudahnya dibebaskan. Bahkan nenek renta yang membutuhkan 3 buah kokoa dihukum penjara dengan hukuman 1 bulan lamanya. Benar sekali, keadilan di Indonesia memang harus terus ditegakkan. Dan yang paling utama harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.